Hmm. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah, maka tidak ada yang bisa mampu menyesatkannya. Nah ya, hebat ya. May yahdihillah, siapa saja hambanya yang ditunjuki, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan hamba yang ditunjuki Allah itu. Naam, tidak ada yang bisa menyesatkan orang yang sudah ditunjuki Allah. Wa may yudlil, nah sebaliknya, wa may yudlil, siapa yang disesatkan Allah, siapa saja yang disesatkan oleh Allah, fala yahdiyalah, fala yahdiyalah, siapa yang disesatkan tidak ada yang mampu memberi dia petunjuk. Hatta paman Nabi Abu Thalib, Abu Lahab, paman tercintanya itu adalah Abu Thalib. Innaka la tahdi, kata Allah, kau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada yang kau cinta, wahai Muhammad. Nah, jadi nauzubillah dari dhalal wan nar. Nauzubillahi minad dhalal wan nar. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan dari neraka. Karena tempat orang sesat di neraka. Apa orang sesat di surga? Tidak. Jadi petunjuk Allah itu sangat kita butuhkan sekali. Ya. Karena hidayatul taufik, hidayah itu dua juga. Hidayah berapa tadi? Kalau sunnah tadi dua, hidayah juga dua. Sunnah tadi sunnah hasanah dengan sunnah sayyi. Nanti kita bicarakan asbabul wurud. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul, sebab turunnya peristiwa apa yang melatar belakangi turunnya ayat suci Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini, surat ini. Kalau asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis yang menjelaskan tentang hadis tadi. Apa peristiwanya? Sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, ini peristiwa yang melatar belakangi munculnya sunnah tadi dibilang oleh Nabi. Sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Masya Allah. Bertuah. Ini ada mainkan. Pun doa. Mainkan dua lah. Masa satu aja. Boleh lah. Ini suka. Oke. Apa tadi? Asbabul wurud, asbabun nuzul. Asbabun nuzul tentang Quran, asbabul wurud tentang hadis, sebab-sebab munculnya hadis. Man sanna sunnatan hasanatan. Nah, itu dia. Ya? Jadi masalah hidayah tadi dua kata Abi kan? Apa hidayah tadi? Hidayatul bayan. Hidayah tentang pelajaran bayan. Bayan itu adalah keterangan, ilmu-ilmu yang disampaikan. Keterangan ilmu, dalil, ya, hujjah.
izalatus subuhat, iqamatul hujjah. Itu syarat-syarat menghukumi seseorang itu iqamatul hujjah dulu. Tegakkan hujjah. Tegakkan mau'izah, bayan. Ilmu, keterangan yang nyata, bil bayyinati waz zubur. Nah, ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalam nuhi ilaihi fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Ya, dengan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan bayinat waz zubur. Hidayah dua, hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Kalau bayan itu tugas manusia menyampaikan, ya. Sementara taufik itu hak Allah. Apa taufik? Pernah dengar taufik? Wabillahi taufik wal hidayah. Ada ya? Wabillahi taufik, dengan taufik Allah dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang datang dari Allah. Dengan itu kita bisa selamat dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Itu biasanya penutup ceramah ya. Nggak bisa kita mengupayakan sendiri hidayah taufik ini ya. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah, kekasih Khalilullah terbesar, sudah mampu menunjuki paman tercintanya yang selalu membela dari umur 8 tahun. Ya, umur 8 tahun ya Abu Thalib ya. Setelah kakeknya meninggal, dalam asuhan kakeknya 2 tahun. Pasca uminya meninggal Aminah, umur 6 tahun. Meninggal umi. Ya, jatuh ke tangan kakek asuhannya. Seperti yang kita bicarakan dalam sirah itu ya. 2 tahun dalam bimbingan tarbiyatul jaddi kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, meninggal pula. Meninggal lagi kakeknya. Meninggal, bukan meninggal lagi, berarti 2 kali meninggal. Betul? Meninggal itu kakek. Kemudian apa kata Nabi yang paling mengiris hati pendengar? Apa katanya? Kepada siapa lagi diriku akan diasuh, gonta-ganti aja, apa namanya? Mana lagi aku diserahkan ini pengasuhannya? Ya. Nah, dengan Abu Thalib lah baru lama dia. Berapa lama? 25 tahun. 25 tahun. Kenapa cuma 25 tahun? Kok sampai umur 25? Bukan 25 tahun. Sampai umur 25-nya. Dia pengasuhannya dengan pamannya Abu Thalib. Kenapa sampai umur 25 dengan pamannya? Karena menikah. Ya, sudah menikah ngapain sama paman lagi? Cuma istilah ya. Mana main sama paman dia kan. Begitu kan? Bisa disambil nih kan? Masya Allah. Jadi sampai mana cerita kita tadi ya? Taufik, hidayah itu 2, hidayatul bayan, keterangan-keterangan yang nyata, dalil-dalil, hujah-hujah, wa zakkir bil Qur'an, fa zakkir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu hidayah bayan ini.
Berilah peringatan, pengajaran, peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk seorang mukmin. Apa manfaatnya peringatan ini? Hidayah bayan ini apa? Apa Lid? Apa kegunaan daripada peringatan hidayah ini? Kan tadi wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa gunanya? Katanya tanfa'ul mu'minin. Untuk apa peringatan? Allah bilang dalam surah Az-Zariyat ayat 56, 55 ya. Wazakir ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu kalau nggak diperingatkan dia lupa. Lupa kenapa dia? Dilupakan setan satu, kemudian hawanya juga melupakan dia. Ya, luar dalam. Dari luar iblis melupakan. Ya. Kalau dari dalam hawanya yang melupakan. Hawa kaya, hawa ambisius. Hawa tomak dengan harta, jadi lupa dia asal usul penciptaan manusia. Untuk apa? Hikmah apa yang ada dari penciptaan manusia dan jin? Apa hikmahnya diciptakan manusia dan jin? Hikmah terbesar itu adalah pengabdian, penghambaan, menghambakan diri kepada Allah saja. Jangan kepada dunia, jangan kepada harta. Mana main? Harta itu apa? Sampai di mana harta ini? Sehebat-hebatnya orang, penghasilannya triliunan, kekayaannya, berapa yang dimakan? Ada 5 piring nasi. Semakin tua dia semakin sedikit, semakin ditimbang-timbang berapa gram harus dimakan. Lewat sedikit gulanya kambuh. Ya kan? Naik gula darahnya, naik tensinya, ada macam-macam. Makin ditimbang makin kaya dia, makin tua. Ya, makin tak boleh ini, jeroan tak boleh, hati tak boleh, kacang-kacangan tak boleh, minyak-minyak tak boleh. Ya, kolesterol, santan-santan, salero Minang. Minang kan suka santan, makanya banyak stroke orang Minang ya. Beda dengan orang Arab, nggak mau dia makan yang berminyak-minyak, yang membuat kolesterol, darahnya pekat, nggak lancar, capek, jantungnya memompa ke saluran darah itu, pembuluh darah itu tersumbat-sumbat sehingga jantungnya ekstra kerjanya. Cepat lelah dia karena pasokan gizi nggak mengalir lancar, distributor energinya nggak lancar, metabolisme tubuh. Apa namanya itu? Distribusi energi yang dikirim-kirim oleh jantung, kumpakan ke sini, ke lutut, ke kaki, ke otak, ke tangan, ke lengan, baru bertenaga juga. Kalau kita belum makan kan lemas kan? Makan dulu beberapa saat, dipumpakan energi oleh jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, baru energi dia. Itulah kerja jantung sejak lahir sampai meninggal. Kalau sudah tidak berdetak lagi berarti meninggal. Selagi hidup dia tetap memompa. Berapa lama itu?
dia hidupnya tidak pernah mati-mati. Kalau berhenti pasti mati dia. Mati orang yang punya jantung tuh. Ya kan? Ya. Sampai mana tadi? Hidayah taufik ya? Ya, hidayah taufik. Ada hidayah itu dua. Hidayah taufik, hidayah bayan. Kita hanya sekedar menjelaskan keterangan dari Allah. Kita sampaikan. Wa dzakir fa innama anta muzakkir. Surah apa itu? Wa dzakir innama anta muzakkir. Ya. Fa dzakir innama anta muzakkir. Surah apa? Al-Ghasyiyah. Lama kali. Kalau itu surah Al-Quran aja bilang. Ya dalam Quran Ghasyiyah kan? Iya. Ya. Fadzakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan wahai Muhammad. Engkau itu hanya ditugaskan menyampaikan aja, bukan lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak dipaksa untuk menjaga mereka supaya enggak masuk neraka. Enggak. Tugasmu menyampaikan. Dia terima syukur, enggak diterima pun syukur. Beres tugasmu. Tugasmu hanya menyampaikan. Dah kamu sampaikan dah. Perkara dia mau terima, mau masuk neraka, dia terserah dia. Mau masuk surga dia oke, mau masuk neraka silakan juga kalau dia tidak mau menerima. Ya Allah yang ngasih keputusan nanti. Yang penting utangmu adalah menyampaikan. Kalau tidak kamu sampaikan berarti kamu tidak amanah. Ya, tidak amanah Nabi kalau tidak disampaikan. Makanya Nabi itu nggak takut-takut dia daripada kena siksa oleh Allah nanti. Baguslah aku kena siksa manusia aja, nggak apa-apa aku rela kok. Nah gitu Nabi itu. Seorang ustadz pun harusnya gitu juga tuh. Nggak boleh penakut. Mana yang harus ditakuti, neraka atau intimidasi manusia? Siksaan manusia atau ancaman manusia yang ditakuti atau ancaman Allah? Ancaman Allah. Kenapa? Karena kalau ancaman manusia itu ancaman manusia itu ringan dan tidak pasti pula. Awal kau kebunuh kau nanti, rupanya nggak dibunuhnya, takut dia. Ada itu kan? Ada. Awas kau nanti. Aku bikin kau menyesal seumur hidup. Tahu-tahu ternyata yang diancamnya itu tentara. Salah kamar lah. Ada itu kan? Ada. Dikiranya apa? Cepu ya. Cupu. Ternyata suhu rupanya. Ada nggak gitu salah ancam? Dikiranya biasa-biasa rupanya Intel Kopassus pula lagi. Malah salah Salah sasaran, salah kamar. Jadi kesannya cupu rupanya suhu. Cepu bukan cupu. Ancaman manusia ini nggak pasti, tapi ancaman Allah itu pasti. Pasti. Apa contoh pasti? Masuk neraka. Sebelumnya Allah mengancam kullu nafsin za'iqatul maut. Sakaratul maut itu ancaman itu, pasti orang pasti dapat. Za'iqatul maut merasakan bagaimana rasa mati, dicabut nyawa. Setiap yang punya nyawa dia akan merasakan perpisahan dengan nyawa. Za'iqatul maut, za'iqatul mauti. Ya, setiap yang bernyawa, siapa yang bernyawa? Antum kan? Ada yang tidak bernyawa sekarang? Semuanya pada bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa ada meninggal, dikubur ya. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Itu ancaman enggak? Mati itu pasti datang. Bisa diundur sedetik? Tidak bisa. Bisa dimajukan?
nggak bisa juga dimajukan, nggak bisa sebelum ajal berpantang mati, walaupun sudah di dalam kolong mobil. Anak-anak nampak selama di YouTube, anak-anak kayak orang tua kayak orang dewasa kayak sudah masuk ke dalam kolong jembatan, kolong mobil truk kontainer, mati dia? Nggak mati, karena ajalnya belum di situ. Nggak mati dia. Ada masuk berapa kali itu kejadian kayak gitu, sering. Nggak pernah diundur kematian, nggak pula bisa dipercepat. Kalau dia kecelakaan juga, Kalau belum ajalnya hidup terus. Gitulah rahasia Allah, hikmahnya ada. Yang jelas yang namanya kematian pasti akan mendatangi seseorang, dimanapun kita, pasti. Mana dalil? Surah Nisa kalau tidak salah. Ainama takunu. Pernah dengar? Ainama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Apa tuh? Itu ancaman Allah tuh. Iya. Ainama takun, dimanapun kamu berada. Ya, yudrikkumul maut, pasti akan mengejarmu kematian itu, akan mendatangimu kematian, akan mencabut nyawamu kematian itu. Malaikat itu pasti datang. Walau kuntum, sekalipun kamu keadaanmu itu berada di dalam fi burujin musayyadah, dalam benteng yang paling kokoh terbuat dari besi bungker. Ya, ada bungker dia kayak Saddam Hussein dulu punya bungker. Nggak ngaruh kalau mau mati ya mati. Nggak ada orang yang selamat di dalam bungker. Sekalipun dalam bungker, dalam peti mati, dalam apa saja dia, pokoknya dia lari. Kalau ada orang yang pengen bumi itu, kalau belum waktunya dia nggak akan. Nggak juga. Nggak bisa, kalau belum waktunya nggak mati dia. Paling bisa diobati, dilarikan ke rumah sakit, diobat, bagus lagi dia. Berapa banyak orang minum racun, tapi nggak mati. Menyesal dia gara-gara dia. Kadang, iya, orang mati sesat. Lompat dia dari atas jurang. Di dalam, ya, di atas lereng bukit ke jurang, nggak mati juga kalau belum ajal. Ya, begitulah yang namanya kematian pasti datang, dan peringatan sangat bermanfaat bagi orang mukmin, karena dia sering punya lupa. Masumiyal insan illa binisyatihi, tidak dinamakan manusia kalau bukan karena kalau bukan karena lupa, manusia nggak dinamakan manusia. Disebabkan pelupa, itulah disebut manusia. Nasia itu lupa artinya. Dia lupa, manusia itu pelupa kan, makanya disebut manusia. Ya, makhluk yang suka lupa. Sifatnya itu lupa. Al-khata' wa nisyan. Khata', apa artinya khata'? Bukan kotok. Khata'. Salah. Kesalahan, error. Human error kan ada. Salah itu, error itu adalah sifat manusia. Kalau bahasa Inggrisnya error, kalau bahasa Arabnya khata'. Al-khata', error, human error. Sifat salah itu, sifat lupa itu khata' dan nisyan. Nasya itu lupa, nisyan itu kelupaan. Kesalahan, error, khata' dan nisyan dan kelupaan itu adalah memang bagian sifat manusia, nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan dia bukan manusia berarti ya. Apa dia berarti dia?
Ya, kalau tidak ada lupa, tidak ada salah, berarti dia Kalau nggak ada salah, malaikat lah. malaikat. Malaikat nggak pernah lupa, nggak pernah salah. Ada malaikat lupa? Nggak ada. Waktu orang ini mati, dicabut nyawanya lupa. Wah, lupa aku. Mati-mati dia sampai kiamat. Ada gitu? Ternyata tidak ada. Setiap orang berapa miliar hidup, triliun berapa? Nggak ada yang hidup sampai umur 1000 sekarang ya? Nggak pernah lupa ya? Padahal banyak yang mau dicabut. Betul lah malaikat, dicabut nyawanya. Betul salah? Nggak pernah lupa malaikat itu. Kalau mau waktunya mati, waktunya lahir. Ya? Waktunya menuliskan takdir, ajal, rezeki, bahagia atau celaka, itu nggak lupa malaikat menuliskan. Nggak lupa malaikat. Kalau sifat malaikat nggak pernah lupa dia. Lupa ini di satu sisi dia adalah sebuah kelemahan ya, betul? Betul. Di satu sisi lupa ini nikmat. Nikmat. Apa itu? Kenapa kok gitu? Nikmatnya. Nikmat lupa ini. Kalau misalnya lagi puasa, kita kan misalnya mungkin Lupa puasa terus dikasih makan minum oleh Allah. Nikmat ya? Satu lagi apa? Lagi ya. Membikin manusia nggak error jadinya. Kalau anda ada lupa error dia. Coba. Seandainya manusia nggak lupa, bagaimana? Contoh. Ada peristiwa yang menyedihkan. Orang sedih gimana? Menyedihkan. Orang sedih. Mengiris hati, sangat duka lara. Peristiwa yang dihadapinya sesuatu yang sangat memilukan, menyedihkan. Nangis enggak dia? Nangis. Nangis. Terus enggak lupa dia dengan peristiwa yang sangat menyedihkan tadi. Dia lagi ngomong-ngomong, terus ingat dia itu. Nangis enggak dia? Dia lagi ngomong. Iya, peristiwa yang sangat menyedihkan yang nggak bisa air mata nggak akan keluar, pasti keluar karena sedihnya itu. Ada nggak peristiwa yang menyedihkan kali? Ada lah. Ada. Seperti di Israel sana, anaknya dibunuh, dicincang, diapakan, wah suaminya, bapak ibunya nangis kan luka lara. Ada anjing. Digigit anjing lah, dijadikan makanan anjing lah. Ngeri kan? Seandainya dia sehat itu, misalnya udah bubar perang, teringat itu terus sama dia. Nangis nggak dia? Nangis sakit hati. Sakit hati nangis. Coba kalau lupanya nggak ada, ingat terus, bisa makan dia. Kapan dia bahagia lagi nih? Ingat-ingat terus. Nggak akan lah dia. Untung ada lupa. Jadi kesedihan itu dilupakannya, jadi tidak lagi dia sedih kali, tidak bikin nangis kali lah. Jadi itu nikmat. Di samping itu adalah kelemahan manusia, lupa, error. Samping itu juga ada nikmat. Nikmatnya supaya nggak error pula. Kenapa nggak error? Sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar nangis, sebentar ketawa. Ingat dia peristiwa lucu, ketawa dia. Ingat pula lagi peristiwa nangis, sedih, nangis dia. Itu aja kerjanya, nangis dan ketawa. Error nggak itu? Untung ada lupa ya. Nikmat lupa diciptakan Allah. Di samping itu sebuah kekurangan, tetapi itu juga nikmat Allah juga. Ingat yang sedih, nggak begitu sedih dia. Dilupakan sedih, dia nggak sedih. Dilupakan yang nggak lucu, gimana orang ketawa sendiri nanti? Teringat yang paling lucu sekali, cucu lucunya ya kan, sangat lucu. Ya ketawa terus lah dia. Nggak bisa dilupakan lucunya, ketawa terus lah. Bentar ketawa, bentar nangis, bentar ketawa, bentar nangis. Itu akibat nggak lupa tuh.
Yang sedih nggak terlupakan, yang gembira lucu nggak terlupakan juga. Itulah enaknya ada lupa ya. Jadi apa tadi peristiwa? Peristiwa asbabul wurudnya sunatan hasanah. Suatu ketika datanglah satu kelompok ya orang-orang Baduy yang sangat miskin. Miskin papa, tidak ada sandal, pakaian pun separuh, banyak kurangnya. Namanya orang kampung. Datang dia ke masjid Nabi. Nabi dari jauh dan nengok orang itu mau datang ya, mau masuk Islam dia kan. Terus banyak kekurangan begitu, Nabi memotivasi. Apa dibaca oleh Nabi pertama? Dia baca ayat An-Nisa ayat 1, apa bunyinya? Ya ayuhan nas inna ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha abasa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Apa artinya? Wahai manusia. Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya, kemudian Allah jadikan dari diri yang satu tadi wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan pasangan jiwa yang satu yaitu Nabi Adam. Wa bassa minhuma rijalan katsiran. Kemudian dari kedua Nabi Adam dan Hawa itu maka berkembang biaklah keturunannya dari jenis laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaalun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang kalian semua saling meminta-minta, saling berdoa kepada Allah. Kemudian dengan itu juga kamu sambunglah silaturahmi. Ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan arham hubungan silaturahmi rahim hendaklah kamu jaga juga. Apa maknanya nih? Dari peristiwa ini Nabi memotivasi kita ini adalah berasal dari Nabi Adam. Walaupun ada orang yang datang tadi siapa? Baduy, orang-orang miskin, orang yang telanjang dada, nggak ada sendal, kurus, nggak makan. Orang miskin datang dari desa ke kota, ke tempat Nabi. Ya itu dimotivasilah sahabat-sahabat, kasihan ini saudara kita datang dari jauh, dia kekurangan. Siapa yang bersedekah, sedekahlah. Ya kan? Iya. Tolonglah bantu saudara kita. Dia kan saudara kita, kan cucu Adam juga. Bani Adam semua nih. Gak ada yang bani monyet, bani kera gak ada. Tapi semuanya itu adalah keturunan Nabi Adam. Maka kita bantu dong. Kita ini bersaudara. Ikhwat innamal mu'minuna ikhwatun ya. Persaudaraan kita seorang mukmin. Karena dia itu mau belajar Islam, tapi dia kemampuan gak ada, ya kita sedekahilah. Kemudian adalah orang itu datang bersedekah. Ada yang memotivasi, saya bersedekah ya Rasul, saya kasih beberapa pakaian, saya kasih duit dinar, ya kan? Dinar. Ya, kemudian yang lain mencontoh pula lagi. Ya mencontoh yang pertama tadi. Ya, karena dia nampak, wah enak kali dia punya harta ya, bisa bersedekah ya, untuk meringankan fakir miskin yang banyak yang datang dari pelosok-pelosok Baduy ini ya kan. Aku juga lah, aku bersedekah kambing, bersedekah buah-buahan, bersedekah baju, piring-piring, gandum, buah korma ya. Pokoknya yang lainnya itu. Makanya datanglah tadi. Man sanna sunnatan hasanatan. Itu kata Nabi, itu asal usulnya tuh. Man sanna, siapa yang melakukan sebuah sunnah, sebuah amalan sunnah, ya, sebuah amalan baik, amalannya baik, ya,
falahu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka dia mendapat ganjaran pahala. Wa ajru man amila biha, kemudian pahala orang yang mengikut, orang mencontoh dia tadi yang pertama. Iya, mencontoh dapat pahala tanpa dikurangi pahala orang yang mencontoh ini. Tidak dikurangi, tapi yang pertama tadi dikasih pahala seperti pahala orang yang mencontoh. 2 dapat pahala dia. Dia mendapat pahala 1 diamalkan dia mendapat pahala 1 lagi dari orang yang mencontoh. Nanti mencontoh lagi dapat lagi, mencontoh lagi dapat lagi. Enak ya. Sebaliknya ada juga man sanna sunnatan sayyi. Siapa yang mengamalkan sunnah sayyi. Apa sunnah sayyi tadi? Ya, sunnah sayyi'ah artinya sunnah jelek, lawan dari hasanah. Iya, sunnah yang jelek, siapa yang mengamalkan sunnah yang jelek, perbuatan dosa misalnya mencuri, atau tidur-tidur saja kerjanya, atau malas-malasan saja, atau berat untuk membantu, ditiru pula sama orang lain. Ditiru malas-malasnya, tidur-tidur paginya, apalagi ditiru durhakanya oleh yang lain. Durhaka dia sudah dapat dosanya. Ada yang meniru lagi, diberikan lagi bonus orang yang meniru untuk dia. Bonus dosa, bukan bonus pahala. Ini jeleknya. Kalau ada orang berpikir kepada aja ini, dia berpikir 2 kali untuk melakukan sunnah sayyi'ah, karena ada yang mencontoh nanti. Dan mencontoh itu dapat dosa. Dia dapat dosa dan dosa orang yang mencontoh. Siapa contohnya sunnah sayyi'? Tahu? Anak Nabi Adam siapa itu? Nabi Adam. Si Qabil. Siapa si Qabil? Pembunuh Habil ya. Habil itu dibunuh oleh Qabil. Jadi setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, dia mendapat andil dosa. Makanya dalam surah Al-Maidah ada itu. Seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Siapa yang membunuh berarti dia membunuh seluruh manusia. Siapa yang menghidupkan 1 nyawa berarti dia menghidupkan seluruh nyawa, seluruh orang manusia. Kalau dia bunuh 1, seolah-olah dia membunuh seluruh dunia. Begitu besarnya dosa daripada kejahatan Setiap terjadi pembunuhan di Palestina, terjadi pembunuhan di Indonesia, terjadi pembunuhan di Amerika. Setiap kali pembunuhan dia dapat andil, dia dapat saham. Ya, andil dosa karena dia sponsor pertama. Dia yang melakukan sunnah sayyi'ah, pembunuhan pertama di muka bumi. Jadi setiap terjadi, kalau enggak coba tengok surah Al-Maidah. Min ajli apa tadi? Apa lid? Min ajli zalika wa bani Adam itu. Iya, min ajli zalik. Oleh sebab itu coba tengok. Ayat 30 atau 9 coba tengok. Watslu alaihim naba bani Adam. Kan setelah 5 ayat 10 ayat nanti ada min ajli zalik. Coba artikan. Coba artikan. Kami lupa. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, Ya. bahwa barang siapa yang membunuh orang bukan karena orang itu membunuh orang lain, Ya. atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi. Ya, bukan, tidak ada salah apa-apa dibunuh. Berarti dia bukan karena berbuat kerusakan. Berarti Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. seakan-akan. Karena memang manusia itu asalnya dari satu kan, dari Nabi Adam 1 orang. Dibunuh yang 1, berarti nggak ada lah seakan-akan. Seakan-akan berarti betul-betul tidak ada. Seakan-akan dia telah membunuh, sama dosanya itu. Bisa jadi dilebihkan lagi apanya? Ya, andil dosa itu karena Allah murka kalau membunuh
tanpa sebab, tanpa dosa, membunuh tanpa alasan yang hak dibenarkan oleh Allah, nggak boleh. Hilangnya dunia ini, hancur seluruhnya, isi alam dunia itu ringan dalam pandangan Allah, di mata Allah, ketimbang hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Nah, itu ada hadisnya. Zawalud dunya ahwan minat. Nah, itulah au kama qol, ya. Hilangnya dunia, hancur lebur dunia ini itu lebih ringan dalam pandangan Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Nah, itu seolah-olah dia menghilangkan nyawa seluruh dunia. Kalau dia membunuh tanpa hak, kalau dia menghidupkan, membela hak, seolah-olah pula menyelamatkan nyawa seorang yang baik, mukmin, sama dengan seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa semua orang yang di bumi. Itulah sunnah sayyi'ah dan hasanah, ya. Itu asal usulnya, ya. Udah paham, ya? Nah, jadi dalam sunnah hasanah itu kita termotivasi. Mudah-mudahan ada orang yang mencontoh. Kalau sunnah sayyi'ah berpikir 80 kali keliling lah. Jangan 7 keliling, 80 kali keliling. Karena dampaknya apa? Ada yang mencontoh masalahnya. Setiap orang mencontoh kita dapat andil. Kayak si Qabil lah. Setiap terjadi pembunuhan di mana saja dia dapat andil. Karena dia sponsor pertama, pelaku utama yang mengawali sunnah sayyi'ah pembunuhan di muka bumi. Seolah-olah dia telah membunuh semua nyawa yang ada di bumi. Ya. Surah apa tadi? Apa tadi dong? Ayat piro? 32. Sampai di sini boleh lah. Jadi udah jelas ya. Hidayah itu dua, hidayah itu taufik, hidayah itu bayan. Sunnah itu ada dua juga, sunnah sayyi'ah dengan sunnah hasanah. Apalagi sementara bid'ah yang diklaim sama orang, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, nggak ada. Masa ada kesesatan yang baik? Ada orang sesat baik. Yang namanya bid'ah itu muhdats, dolal, finnar. Masa neraka yang baik ada? Ada neraka yang baik? Neraka apa tuh neraka yang baik? Padahal bid'ah itu kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Setiap sesat pasti tempatnya di neraka. Di neraka. Sudah 50 menit, kurang sedikit. Ya, kita cukupkan ya. Udah capek ya? Kami juga belum selesai lagi nih. Karena menyambil-nyambil ya. Oke ya, enak belajar, lapang dada kita. Itulah enaknya makan nikmat hidayah. Tapi belum azan pula ya. Sekarang mungkin sudah jam 7 lewat ini. Mungkin sebentar lagi azan. Ya, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.